selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu. Pada waktu ini kita akan mendengarkan diseminasi dari Ibu Lisnawati Sembiring mengenai budaya positif. Adapun tertib acara kita pada hari ini adalah kata pengantar dari protokol, yang kedua nanti doa yang dibawakan oleh Ibu Putri Saragi, yang ketiga kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Dolok Silau yang diwakilkan oleh Ibu Haginting, dan yang keempat adalah pemaparan budaya positif yang dibawakan oleh Ibu Lisna Sembiring. Nah, saatnya kita mulai dengan doa yang dibawakan oleh Ibu Putri Saragi. Baiklah, sebelum kita mendengarkan presentasi budaya positif, kita mulai dengan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu pada siang hari ini Bapak. Sungguh kami mengucap syukur untuk setiap apa yang kami kerjakan. Tuhan masih menyertai kami. Sebentar Bapak, kami akan mendengarkan presentasi dari Ibu Lisna mengenai budaya positif. Tuhan Yesus, biarlah ini dapat kami terapkan sebagai guru-guru yang ada di SMP Negeri 1 Dolok Silau ini. Kami serahkan acara kami dari awal, pertengahan hingga nanti pada akhirnya Bapa dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Putri yang telah membawakan doa. Selanjutnya kata sambutan dari Kepala Sekolah yang diwakilkan oleh Ibu Haginting. Kepada Ibu Haginting kami persilahkan. Kasih. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan, di mana atas kasih-Nya, berkat-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini. Adapun tujuan kita adalah untuk mendengarkan pemaparan tentang diseminasi budaya positif. Jadi di sini saya mewakili dari Bapak Kepala Sekolah merasa bersyukur karena ada beberapa guru yang menjadi calon guru penggerak, yaitu angkatan ke-10, yaitu Ibu Lisnawati Sembiring. Dan di sini Ibu Lisna akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif, di mana mengenai visi misi sekolah kita itu sangat berkaitan dengan apa yang akan dipaparkan oleh Ibu. Jadi kami berharap kepada kita peserta, setelah nantinya mendengarkan pemaparan dari Ibu Lisna, kita menjadi tergerak ya tentang budaya positif, karena di dalam instansi khususnya di sekolah kita SMP Negeri 1 Dolok Silau itu sangat dibutuhkan menumbuhkan budaya positif, baik itu di bidang apapun ya, untuk perkembangan dari proses belajar pembelajaran yang ada di sekolah kita. Jadi kita bersyukur, kami juga sangat bersyukur karena ada 3 guru yang sudah terpilih sebagai calon penggerak. Ada 1 yang sudah lulus, yaitu Ibu Krista Sibulian. Kita sangat bersyukur untuk itu. Dan ada juga Ibu Eristina Simarmata, dan ini adalah yang ketiga Ibu Lisnawati Sembiring. Jadi kita bersyukur untuk itu, dan kita harapkan untuk kedepannya akan tambah lagi calon guru penggerak di sekolah kita, supaya menggerakkan sekolah ini menjadi sekolah yang terbaik di Kecamatan Dolok Silau sesuai dengan visi dan misi sekolah kita. Itulah sepatah kata yang bisa kami sampaikan kepada kita semuanya yang hadir pada saat ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Haginting yang telah memberikan kata sambutan. Nah, sekarang kita masuk ke topik intinya, adalah diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Lisnawati Sembiring. Kepada Ibu Lisna kami persilahkan waktu dan tempat. Terima kasih kepada Ibu Protokol yang sudah mengaturkan jalannya kegiatan pada hari ini. Saya di sini juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Haginting selaku wakil dari Bapak Kepala Sekolah
Begitu juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah turut hadir meringankan langkah dan meluangkan waktunya untuk hadir dalam seminar ataupun pemaparan diseminasi budaya positif. Kiranya nanti Tuhan yang membalas semua kebaikan Bapak Ibu guru. Nah, dan di sini juga saya akan memaparkan diseminasi budaya positif. Diharapkan nanti seperti yang dikatakan oleh Ibu Hagiri tadi, dari sini ke depannya sekolah kita ini benar-benar tergerak untuk bisa membudayakan hal-hal positif dan menjadikan hal positif tersebut bukan sebagai budaya, melainkan karakter positif. Untuk mengawali pemaparan diseminasi ini, kayaknya ada baiknya kita awali dengan ice breaking karena memang ini sudah jam-jam rawan. Biar lebih segar, biar lebih semangat, kita awali dulu diseminasi ini dengan yang namanya ice breaking. Kepada Bapak operator, tolong Pak dibukakan bagian ice breakingnya Pak. Silakan Pak, ini ibu-ibu, bapak-bapak juga. Kita gerakkan badannya, gerakkan semuanya biar bisa semangat. Jadi karena tadi selama speaking pun sudah penuh semangat, jadi kiranya nanti dari sini sampai nanti akhirnya pun diseminasi ini Bapak Ibu tetap dalam semangat pagi walaupun sudah siang. Oke, kembali ke materi kita, yaitu diseminasi budaya positif. Seperti yang tadi saya jelaskan, di materi ini kita akan membahas hal-hal positif yang sadar tidak sadar sebenarnya sudah kita lakukan, hanya saja belum dibudayakan. Kenapa? Karena yang namanya budaya itu kalau kita melakukan terus-menerus dan turun-temurun. Tapi kalau masih sesekalinya kita berbuat positif, berarti belum berbudaya. Jadi diharapkan dari diseminasi budaya positif ini, hal-hal positif yang sudah kita terapkan
kita lakukan sebagai budaya di sekolah kita ini sehingga menghasilkan karakter yang positif ataupun seperti tuntutan kurikulum kita, yaitu siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Maka dari itu berikutlah konsep-konsep inti dari budaya positif yang akan kita bahas hari ini ataupun yang akan saya paparkan. Pertama yaitu materinya mengenai perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang terakhir adalah materi segitiga restitusi. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari yang pertama, perubahan paradigma belajar. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yang dimana pembelajaran berdiferensiasi ini menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Setiap anak itu memiliki kepribadian berbeda, makanya anak atau peserta didik disebut dengan anak yang unik. Karena setiap anak itu berbeda. Apa yang berbeda? Kebutuhan belajarnya berbeda, daya tangkapnya pun berbeda, kemampuan memahami pun berbeda. Sehingga dibuatlah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang menggunakan berbagai materi ajar, berbagai media ajar, berbagai metode ajar, yang dimana diharapkan bisa memenuhi kebutuhan anak tadi. Sehingga jika kebutuhan anak sudah terpenuhi, diharapkanlah anak tersebut pun bisa berkembang sebagaimana mestinya. Jika anak sudah berkembang sebagaimana mestinya, maka ada harapan anak tersebut bisalah menjadi anak yang berkarakter profil pelajar Pancasila, seperti salah satu tujuan kurikulum kita saat ini. Apa saja itu profil pelajar Pancasila? Ya, ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Ini sama arti dengan rasa tegang rasa. Yang ketiga yaitu bergotong royong. Keempat kreatif. Kelima bernalar kritis. Keenam mandiri. Inilah yang diharapkan menjadi karakter anak didik kita saat ini dan seterusnya. Nah, untuk mewujudkan itu, dibikinlah satu yang namanya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yaitu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak, serta memberdayakan peserta didik tanpa yang namanya imbalan penghargaan ataupun reward ataupun ancaman hukuman. Kenapa disebut disiplin positif? Karena terkadang kan ada anak ini yang dia itu mau berdisiplin kalau dikasih imbalan. Aku bangun pagi lah biar dapat sapaan yang bagus dari guru. Aku bangun pagi lah karena aku takut dipukul mama. Apa jadinya jika anak tersebut tidak mendapatkan penghargaan? Apakah dia tidak berdisiplin? Mungkin iya. Kenapa? Karena dasar dia berdisiplin adalah penghargaan. Dasar dia mau melakukan bangun pagi karena takut hukuman. Jadi jika itu yang motivasi seorang anak, dia tidak akan bisa berdisiplin. Karena kan seorang anak itu kan kelak jenjangnya bertingkat. Bagaimana kalau di SD mungkin dia dapat penghargaan, sampai ke SMP dia berdisiplin tanpa ada penghargaan. Mungkin dari hati yang paling dalam ada rasa ogah. Ya, ngapain aku berdisiplin? Gak nyadar aku dapat apa-apa. Ngapain aku disiplin? Kok ibu itu baiknya, gak dimarahin, gak belum siap tugasku, disenyumin aja. Ya sudahlah, ngapain aku capek-capek? Akhirnya disiplin yang ditanamkan dari SD tadi hilang, sehingga tidak muncul yang namanya disiplin positif. Jadi kalau seorang anak bisa berdisiplin tanpa dua hal tadi, maka disitulah yang namanya muncul disiplin positif. Nah, ini dia kaitannya, yaitu motivasi perilaku manusia. Ini berkaitan erat dengan disiplin tadi.
Jika seorang anak punya motivasi disiplin karena ada penghargaan, karena ada hukuman, maka itu adalah motivasi intrinsik dari luar, sehingga itu bisa dihilangkan. Jadi kalau sudah dari luar kan namanya dari datang, kadang datang kadang pergi. Jadi dia tidak menetap, sehingga unsur disiplin tadi pun bisa hilang memudar seiring memudahnya motivasi belajar mereka. Tapi jika suatu anak mau berdisiplin karena keinginannya, karena kesadarannya, maka itulah yang paling baik motivasi berdisiplin. Itu disebut dengan motivasi intrinsik. Kenapa? Karena dia sadar, oh aku harus bangun pagi untuk menghargai diriku. Jadi mau aku dihukum, mau aku dikasih penghargaan, ya nggak masalah. Karena aku sadar, aku bangun pagi untuk kebutuhan diriku. Nah inilah yang paling baik, motivasi intrinsik inilah yang paling baik untuk memunculkan disiplin positif dalam diri peserta didik. Inilah yang diharapkan bisa kita munculkan dalam diri anak, yaitu motivasi intrinsik untuk mereka belajar dengan tekun berdasarkan kesadarannya, bukan karena ancaman kita ataupun bukan karena reward dari juara 1, 2, 3, melainkan sadar belajar untuk kebutuhannya. Nah, materi yang ketiga adalah materi hukuman, konsekuensi, restitusi, masih juga saling berkaitan. Jadi walaupun mungkin ini agak itu aja, tolong kiranya tetap disemangati karena memang materi ini saling berkaitan satu sama lain. Di sini ada tabel dari apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Tabel pertama dikatakan identitas gagal, yaitu di bawahnya hukuman. Artinya di tabel hukuman ini merupakan disiplin dengan identitas gagal. Kenapa disiplin hukuman itu disiplin gagal? Seperti yang tadi, dia hanya berdisiplin karena takut hukuman, dan penghargaan itu juga masuk ke dalam hukuman. Itu makanya hukuman adalah identitas yang gagal. Sedangkan konsekuensi dan restitusi merupakan disiplin dengan identitas yang berhasil. Apa bedanya? Berikut perbedaan dari ketiga hal tadi. Kalau hukuman, dia itu adalah suatu hal yang tidak terencana dan bersifat satu arah, karena biasanya hukuman tersebut ditentukan oleh seorang guru kalau dia peraturan di kelas. Lalu yang berikutnya, hukuman itu biasanya berupa hukuman fisik, hukuman psikis, dan hukuman kata kasar. Ini paling fatal karena bisa merusak mental anak. Sedangkan konsekuensi biasanya dia bersifat sudah terencana, sudah disepakati, dan bentuk-bentuknya juga masih dibuat oleh satu pihak, yaitu pihak guru. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Kenapa ini kita bahas? Karena anak itu kan tidak mungkin selalu berbuat baik. Pasti selalu saja ada masalah yang dibuat, dan masalah itu merupakan sebenarnya satu tahap untuk memperbaiki diri lebih baik. Nah, ketika ada masalah, kita tidak boleh hanya sudahlah, mungkin dia lagi belajar, diabaikan, tidak bisa. Dan tidak bisa juga setiap masalah itu harus diselesaikan dengan hukuman, itu juga salah. Jadi bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang terbaik adalah dengan restitusi. Kenapa? Karena kalau hukuman, dia itu tidak memberikan pelajaran, hanya rasa sakit yang tertinggal. Sehingga jika anak dihukum, itu dia hanya menimbulkan rasa tidak nyaman. Akhirnya dia merasa malas ke sekolah. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini pun kita hanya diajari cara bertanggung jawab, tidak diajari cara memperbaiki diri. Nah, yang terbaik, cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan anak biar dia nyaman, biar dia betah di sekolah adalah yang terakhir, yaitu cara restitusi. Restitusilah suatu solusi yang paling baik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi di sekolah. Apa rupanya restitusi itu? Yaitu
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Di sini ada kata bisa kembali pada kelompoknya. Kenapa? Kenapa diharapkan anak itu bisa kembali pada kelompoknya? Ada yang bisa menjelaskan? Saya jelaskan. Biasanya anak yang sudah sering berbuat salah pasti tidak punya teman. Kita anggaplah siswa yang ringan tangan. Pasti kawan-kawannya menjauh. Malas aku sama si A. Kenapa? Suka kali dia menokok aku. Malas aku sama si A. Suka kali dia mencoreti bukuku. Sehingga si anak yang berbuat salah tadi itu nggak diterima di lingkungannya. Tapi kalau kita menyelesaikan masalah si A tadi dengan langkah restitusi, itu ada harapan si anak bisa diterima kembali. Kenapa? Karena di restitusi dia bukan hanya diminta untuk minta maaf, bukan hanya diajari gantilah bukumu, tidak, melainkan kita melihat ke dalam si anak. Kenapa dia itu sering berbuat kasar? Kenapa si A itu ringan tangan? Kenapa si A itu sering mencari kawannya? Pasti ada dasarnya. Nah, di restitusilah langkah-langkah itu yang ada. Dilihat apa dasar kesalahannya, dilihat dasar dia berbuat, lalu kita minta sama dia, kita tanya sama dia, setelah ini aku kayak mana puasnya, benarnya yang kamu lakukan, kita minta kesadarannya. Sehingga kalau sudah kita gali kesadarannya, ada harapan si anak itu merasa, oh iya, aku sudah salah. Seandainya kawanku pun berbuat seperti itu, aku pasti nggak terima. Alhasil pikirannya pun terbuka dan dia pun secara perlahan mau memperbaiki dirinya dan memperbaiki kesalahan serta mau bertanggung jawab. Jadi secara perlahan anak tersebut pun kita tunjukkan perubahan positifnya. Jadi kawan-kawannya tadi pun melihat, oh iya ya, sudah berubah rupanya si A tadi. Secara perlahan udah memperhatikan, udah mulai baiknya si A tadi. Maulah aku berkawan sama dia. Nah, itulah arti kata mereka bisa kembali pada kelompoknya, yaitu karena dia sudah memperbaiki diri, bukan sekedar memperbaiki kesalahan. Jadi kalau ada permasalahan di sekolah, diharapkanlah kita mulai menerapkan langkah-langkah restitusi. Ya, dimana ciri-cirinya yang pertama itu bukan menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan tersebut. Yang kedua adalah menuntun mereka untuk melihat ke dalam dirinya apa dasar mereka berbuat, karena biasanya ada api baru ada asap. Yang ketiga, dicari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang terakhir adalah fokus pada solusi. Inilah ciri-ciri restitusi yang diharapkan bisa kita terapkan untuk menyelesaikan permasalahan anak. Nah, di sini ada saya bikin satu kasus dengan 3 penyelesaian, yaitu kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau tadi kita menerapkan hukuman, maka yang dilakukan adalah menyuruh siswa hormat bendera 10 menit. Di situ guru akan marah dan guru takut. Tidak ada kaitan tugas dengan hormat bendera. Jadi tidak ada pelajaran yang bisa diambil. Dan juga karena dihukum, akhirnya murid merasa, malas aku, itu lagi, belum siap lagi PR, bolos sajalah. Kan tidak bagus untuk sekolah kita. Berikutnya dengan konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat ataupun dikerjakan sebanyak berkali lipat. Guru tegas, siswa menghormati peraturan. Di sini ada baiknya diajari cara bertanggung jawab, tapi tidak diajari cara memperbaiki diri. Yang terakhir adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas, guru membantu menyelesaikan masalah, guru terbuka dan siswa menghormati diri. Ini ditanya dirinya. Jadi diulik dari dalam dirinya. Kenapa? Mungkin dia tidak mengerjakan karena orang tuanya pun sibuk menyuruh dia ke ladang, atau orang tuanya sibuk menyuruh dia jaga adik. Jadi kita lihat persoalannya dan kita cari sama-sama solusinya. Sehingga yang tadinya tidak mengerjakan mulai perlahan rajin mengerjakan. Itulah restitusi.
Bagaimana Bapak Ibu? Paham? Ya, kalau paham bagus. Berharap selain paham juga bisa diterapkan dengan perlahan di sekolah kita sehingga bisa seperti budaya tadi ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, ke materi kebutuhan dasar manusia. Kayaknya untuk di materi ini biar lebih semangat saya lempar kepada Bapak Ibu guru untuk membaca ya Pak ya, atau Ibu ya, Ibu Agri lah. Mau nggak sama-sama, Bu? Nah, saya jadi pengen. Baik. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Baik, saya akan membacakan tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kepada Ibu Agri ya, materinya adalah kebutuhan dasar manusia. Apa kaitan kebutuhan dasar dengan yang namanya budaya positif tadi? Kebutuhan dasar itu namanya dasar, harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, kadang niat kita untuk melakukan sesuatu itu pun tidak totalitas, termasuk dalam berdisiplin. Misalnya, coba Bapak, ini 5 kebutuhan dasar. Ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, misalnya saya ambil contoh dari bertahan hidup, yaitu bagiannya ada makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Misalnya saya ambil satu mengenai tempat tinggal. Jika ada anak murid kita yang tempat tinggalnya nomaden, pasti dalam belajar dia pun tidak akan totalitas, tidak bisa fokus. Soalnya tiap hari mikir, aku hari ini tinggal di mana, besok tinggal di mana. Jadi apapun materi yang di sekolah, apapun metode di sekolah, dia nggak akan fokus. Kenapa? Karena kebutuhan dasarnya tadi belum terpenuhi. Itulah kaitan kebutuhan dasar dengan disiplin. Begitu juga dengan contoh yang namanya rasa kasih sayang ataupun diterima. Gimana pun baiknya kita mengajar, gimana pun totalitasnya kita mengajar, kalaulah kita itu hanya menganggap anak murid itu seorang anak gitu yang tidak perlu diperhatikan, ya pokoknya aku mengajar, kasih materi, selesai. Tapi ketika ada murid yang mencoba mencari perhatian, kita tidak pedulikan, maka si anak tadi pun merasa ogah. Ya, ngapain aku ke sekolah? Nilai bagus pun aku dianggap nggak ada. Ku coba pun melakukan sifat yang baik, usaha apapun ibu itu malah dicuekin. Akhirnya si anak merasa tidak nyaman. Jadi kalau nggak nyaman, gimana bisa dia menikmati sekolah tersebut? Gimana bisa dia menikmati materi-materi tersebut? Sehingga rasa untuk berdisiplin ke sekolah pun mulai hilang. Itulah pentingnya terpenuhi kebutuhan dasar manusia. Itulah pentingnya kaitan kebutuhan dasar dengan disiplin tadi. Itu semua saling berkaitan, sehingga ada baiknya terpenuhilah lebih dahulu kebutuhan dasar, barulah bisa masuk ke langkah-langkah yang berikutnya. Salah satunya adalah bisa fokus ke belajar, bisa fokus berdisiplin. Jadi kebutuhan dasar ini harus kita ketahui. Misalnya kalau untuk di masalah tadi, kita harus tahu apa sih kebutuhan anak, karena kan setiap anak itu yang berbuat ulah biasanya ada dasar kebutuhannya. Ada yang kebutuhannya untuk diakui hebat, ada yang anak itu usil karena diakui dia ada. Jadi macam-macam kebutuhan itu yang memang harus kita tahu, harus kita penuhi. Nah, sekarang kita masuk ke posisi kontrol. Dari gambar di depan ada berapa posisi kontrol yang Bapak Ibu lihat? 5. Iya, ada 5. Coba yang pertama apa saja itu? Lalu yang berikutnya manajer. Yang keempat membuat merasa bersalah. Yang terakhir teman. Iya. Sudah tahu apa ini? Belum. Ya, kalau belum mari kita kupas satu persatu. Dari kata penghukum, posisi kontrol guru ini ya. Posisi kontrol guru yang pertama penghukum. Pasti sudah tahu ya bagaimana seorang guru yang menghukum. Biasanya dia tidak disukai.
Karena dikit-dikit dihukum. Nggak siap PR dihukum lari keliling lapangan. Ribut sedikit disuruh membersihkan WC. Biasanya hukuman yang di sini itu hukuman yang tidak ada kaitannya dengan tindakan dia, sehingga nggak ada pelajaran yang bisa diterima. Itulah tipe guru yang penghukum. Biasanya itu kalau misalnya dia terlambat kau terus, sana taruh bendera. Padahal dia terlambat karena paham bendera. Itu tipe yang penghukum. Tipe yang kedua yaitu pemantau, seperti bahasanya memantau saja. Dia hanya menghitung, oh si anak ini sudah sekian kali terlambat. Oh si Ucok itu sudah 4 kali dalam tidak pernah siap. Jadi siap dipantau cuma dinasihati. Kau sudah 4 kali kau terlambat, lala kau terlambat. Sana cuci WC itu. Sedangkan kalau untuk membuat rasa bersalah, di sini si guru ini seolah-olah memancing emosi sedih si anak, emosi rasa bersalah. Itulah kan, udah aku bilang jangan terlambat kau. Nggak kasihan kau sama saya di sini. Kau aja yang mau pedulikan. Tengok itu kawanmu. Gara-gara memperhatikan kau, kuabaikan kawan-kawanmu. Nggak kasihan kau sama mereka, anakku. Seolah-olah kita meminta rasa kasihan dia. Itulah tipe guru yang pembuat rasa bersalah. Yang telah berikutnya ada teman. Kayak mana sesama teman? Nggak ada gap. Sebenarnya satu sisi ini baik, tipe teman, tapi di sisi lain dia tidak baik. Kenapa? Karena kadang ada murid ini yang tidak bisa membedakan batas teman ke guru dengan teman ke temannya. Jadi kalau sama teman kan kadang dikau-kaukan. Alhasil kalau ke tipe ini pun seperti itu. Jadi kadang hilang batas antara guru dengan siswa. Yang terakhir adalah tipe manajer. Tipe manajer ini adalah tipe yang paling baik. Ketika ada masalah dari si siswanya, si guru yang tipe manajer tidak menghukum, tidak memantau, melainkan menerapkan langkah-langkah restitusi. Untuk lebih paham, coba lihat berikutnya Pak. Nah inilah dia contoh-contoh penerapannya. Untuk yang penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri depan kelas, langsung dihukum, nggak ditanya apa persoalannya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus beritahu kamu? Ibu guru kecewa sama kamu. Ditunjukkanlah rasa kecewa sehingga si anak merasa ya salah aku. Sekedar begitu aja. Yang ketiga adalah teman. Ayo yang tertib demi ibu guru. Buat ibu guru bangga. Untuk kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu kalimat yang biasanya diucapkan oleh seorang guru yang menganggap murid itu adalah sebagai temannya. Ada kata demi ibu guru. Yang berikutnya pemantau. Kalau pemantau ini seperti yang tadi, dia mengingatkan berapa kali anak itu berbuat salah. Kamu sudah berapa kali melanggar peraturan? Apa konsekuensinya? Jadi langgarannya, kesalahannya yang dihitung, bukan dicari solusinya. Yang terakhir ini adalah posisi kontrol paling baik, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Nah inilah tipe guru, tipe kontrol guru yang paling baik. Karena dia mencari apa penyebabnya, mencari apa solusinya, sama-sama memperbaiki si anak. Nah di sini ada saya sediakan sebuah video untuk bisa lebih memperdalam pemahaman tentang tipe-tipe kontrol guru. Mari kita saksikan bersama ya. Anak-anak, sudah jam masuk kelas. Ayo berbaris dalam waktu 20 hitungan. Bagus Siva, kamu berbaris tertib dan kukunya bersih. Kamu bisa dapat 3 bintang. Kenzi, bagaimana peraturan mengenai kebersihan kuku? Harus pendek dan bersih, Bu Tian.
Lalu bagaimana dengan kuku Kenzi? Kotor, Bu Tian. Benar. Sekarang Kenzi pergi ke papan bintang dan ambil 2 bintang Kenzi. Simpan di meja ibu. Sudah saya katakan pada kamu, kalau tidak mau belajar, tidak usah ganggu teman yang lain. Kamu ini bisa nggak sih sekali aja menjadi murid yang baik? Ini terakhir ya, Pak Guru peringatkan. Kalau kamu sekali lagi membuat kacau, kamu akan Bapak keluarkan dari kelas. Mendengar perkataan Pak Tejo, Adi terdiam dan menunduk, tak berkata biar sepatah pun. Setelah Pak Tejo kembali ke depan kelas, Adi terlihat mencoret-coret bukunya dengan geram, wajahnya memerah. Oke, presentasi akan dimulai dari Nia ya. Maaf, Bu. Saya belum menyiapkan bahan presentasi saya. Ya, seharusnya kamu ingat dong bahwa hari ini kita akan presentasi. Ibu sudah memikirkan bagaimana kita bisa asik belajar. Kamu kan tidak mengikuti saja, membuat presentasi saja. Kan ibu selalu ingatkan untuk tepat waktu. Kenapa kamu lupa? Ibu kecewa sekali sama kamu. Seharusnya kamu juga pikirkan sebelum lupa. Gimana ya kalau orang tuamu tahu? Beliau-beliau pasti ingin kamu belajar tekun kan? Baik, kamu kenapa terlambat? Maaf Pak, tadi telat bangun. Kamu ini tadi malam tidur jam berapa? Jam 12 Pak. Ngapain aja kamu sampai jam 12? Udah, besok jangan diulangi lagi ya. Janji ya. Sekarang duduk dulu di sana. Nanti biar Bapak bantu, biar kamu bisa masuk kelas. Siap Pak, terima kasih. Baik, sekarang silakan kalian baca dulu secara mandiri bacaan di buku halaman 70 sampai 71. Tadi, kamu pasti punya alasan melempar bola kertas ke teman-teman kamu saat jam pelajaran. Nanti, selesai jam pelajaran, kita ngobrol ya. Bapak ingin mendengar apa yang membuat kamu melakukan itu. Baik Pak. Adi, bisa kasih tahu Bapak alasan kamu tadi? Iseng aja Pak. Lucu soalnya melihat ekspresi teman-teman. Menyenangkan ya buat Adi. Tapi bagaimana ya kira-kira perasaan teman-teman? Terganggu Pak. Apa keyakinan kelas kita? Menghargai semua orang. Apakah Adi sudah terlihat seperti itu? Bagaimana agar Adi bisa terlihat seperti itu? Minta maaf kepada teman dan Bapak. Lalu saya juga akan berhenti mengganggu teman saat jam pelajaran Pak. Apakah Adi punya solusi lain untuk bisa mendapatkan kesenangan namun tetap menghargai orang lain? Bermain bersama teman saat jam istirahat atau jeda antara pelajaran. Kalau Bapak mengadakan bermain peran lagi seperti semester kemarin, bagaimana Pak? Seru sekali waktu itu. Baik, Bapak hargai usaha Adi untuk memperbaiki diri. Terima kasih juga sarannya ya Adi. Bapak akan coba pertimbangkan. Baik, tadi itu video sebagai tambahan pemahaman mengenai posisi kontrol guru. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Coba kita jawab bersama-sama. Posisi apakah aku? Jika kalimatnya adalah selalu saja kamu tidak mengerjakan tugas rumah. Sekarang lari keliling lapangan 5 putaran. Posisi apakah aku? Coba dijawab Bapak Ibu. Posisi? Iya, karena harus lari keliling lapangan. Ya, ini dia jawabannya penghukum, berarti benar ya. Yang berikutnya, posisi apakah aku jika yang kuucapkan? Apa kamu tidak memikirkan perasaan orang tuamu jika mereka tahu kesalahan yang kamu perbuat? Ini posisi apa?
Iya, benar. Pembuat rasa bersalah. Yang berikutnya, ayolah lakukan demi ibu ya nak. Ini posisi apa? Iya, posisi demam. Benar, pandai-pandai rupanya guru di sini. Yang berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, manajer, tepuk tangan dulu. Berarti pemahaman Bapak Ibu benar-benar luar biasa ya. Iya, manajer, karena dia menanyakan solusi usaha. Nah, sekarang materi keyakinan kelas yang didasari dari kata yakin ataupun keyakinan. Apa keyakinan kelas? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Mungkin Ibu dari CGP Angkatan 9 bisa Bu membantu berbagi pemahaman tentang apa itu keyakinan kelas. Kenapa keyakinan bukan peraturan? Terima kasih Bu Lisna. Keyakinan kelas namanya juga sudah yakin ya, jadi keyakinan kelas. Ada peraturan, di atas peraturan dia. Kalau peraturan kan itu disepakati oleh satu pihak. Mungkin dari bapak ibu gurunya yang buat peraturan di kelasnya atau di sekolah. Nah kalau sudah keyakinan kelas itu dari kedua belah pihak, guru dan juga peserta didik atau murid. Jadi misalnya kalau di kelas dibuatlah satu yang sama-sama akan dilakukan oleh guru dan juga siswa, yang pasti itu hal yang positif. Misalnya digantilah peraturan-peraturan yang lama tadi itu mungkin yang negatif diubah jadi lebih positif supaya anak-anak juga melihatnya tidak yang negatifnya gitu loh. Misalnya kalau dulu kan biasanya kita bikin tidak jalan-jalan di apalagi kelas, kita ubah menjadi yang positif, mematuhi apa namanya, menjaga ketertiban atau misalnya tertib, begitulah dia Bu. Jadi intinya ini dari kedua belah pihak, begitu dia Bu. Guru dan siswa diambil kesepakatan apa yang akan mereka sepakati bersama, begitu kira-kira Bu Lisna. Terima kasih kepada Ibu Krista Simburuan. Simburingan, oh iya, berarti masih fokus Bu, sengaja. Ya, benar sekali ya yang dibilang tadi oleh Ibu CGP Angkatan 9 kita ya. Kalau dia peraturan biasanya hanya dibuat oleh satu pihak, misalnya peraturan sekolah berarti dibikin oleh pihak sekolah. Sedangkan peraturan kelas hanya dibikin oleh guru ataupun wali kelasnya. Jadi muridnya hanya tinggal mematuhi. Nah di kurikulum Merdeka ini, terutama di profil Merdeka Belajar, profil ya Belajar Pancasila itu diminta untuk tidak lagi membuat peraturan, melainkan adanya keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dengan siswa, sehingga dia bersifat universal, tidak lagi hanya berpihak pada guru. Sedangkan kalau peraturan dia dibuat oleh guru satu arah, sehingga kalau di keyakinan itu sudah kalau bahasa kita udah arif-arif di merekanya, sudah sepakat. Jadi datangnya dari murid dan juga disepakati oleh guru, sehingga dimintalah sudah sepakat, maka yang berikutnya adalah diminta keyakinan untuk bisa melaksanakan lebih baik lagi. Nah, berikut adalah prosedur ataupun langkah-langkah dalam pembentukan keyakinan sekolah ataupun kelas. Yang pertama, ketika kita ingin membuat keyakinan kelas, yang pertama kita lakukan adalah meminta siswa untuk mencurahkan, menuliskan apa saja ide-ide mereka tentang peraturan yang akan disepakati. Itu semua siswa kita minta. Lalu setelah itu kita catatlah saran-saran mereka, masukan-masukan dari siswa. Nah yang ketiga, kalau ada siswa yang mengatakan pakai kata negatif seperti jangan ribut, tidak boleh jalan-jalan, itu kata tidak, kata jangan, kata-kata negatif lainnya kita ganti. Misalnya jangan ribut, berarti kita ganti menjadi kalimat positif seperti menjaga ketertiban kelas.
Tidak lagi memakai kata jangan ataupun tidak. Yang berikutnya setelah kita ganti, kita tinjau, kita susun untuk bisa lebih baik lagi. Setelah itu kita pilih mana yang lebih memang layak, karena harus ada batasan. Semakin banyak keyakinan, semakin sulit dilakukan. Jadi kita pilih keyakinan mana yang lebih baik diterapkan. Itu umumnya itu 3-7 keyakinan yang bisa diterapkan. Yang berikutnya adalah meninjau sudah pas, sudah fix, sudah sesuai. Kalau sudah, dibikin tanda tangan kesepakatan antara guru dengan si murid. Yang terakhir adalah kita tempel di kelas. Supaya apa? Supaya memudahkan anak murid untuk mengingat keyakinan kelas mereka, sehingga secara langsung mengarahkan siswa tadi, oh aku harus begini agar sesuai dengan keyakinan kelasku. Jadi tidak lagi melanggar. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, materi segitiga restitusi kepada Ibu Lydia Turnip. Bisa dibacakan, Bu? Baik, di sini saya akan membacakan di bagian segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses untuk menciptakan kondisi yang memperbaiki kesalahan murid sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter positif yang lebih kuat. Terima kasih kepada Ibu Lydia. Ya, ini segitiga restitusi. Tadi di sebelumnya juga sudah kita bahas secara sekilas, udah kita senggol materinya, yaitu materi restitusi ataupun segitiga restitusi, yang dimana ini adalah salah satu solusi ataupun yang disarankan, ya, cara yang disarankan untuk memperbaiki kesalahan murid, sehingga jika si murid tadi telah berbuat salah, dia masih bisa memperbaiki dirinya dan bisa diterima kembali oleh lingkungannya. Nah, ada pun langkah-langkah segitiga restitusi, ada 3. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menyayangkan keyakinan kelasnya. Nah, yang pertama adalah tahap untuk menstabilkan identitas. Di tahap ini biasanya jika anak berbuat salah, itu biasanya ada rasa was-was akan ketahuan kesalahannya, ataupun ada rasa emosi, ada rasa marah. Itu yang pertama, kita stabilkan dulu rasa emosinya. Kita stabilkan dulu emosinya, biar dia lebih tenang, biar dia lebih enak untuk mengutarakan apa sih kesalahannya, apa sih dasarnya. Jadi untuk menstabilkan identitas itu bisa kita pakai kalimat-kalimat seperti berikut. Ada kalimatnya seperti ini, pakai langsung aja ya. Bisa kita pakai kalimat berbuat salah itu wajar kok, nak. Saya, gurumu juga pernah berbuat salah. Ataupun kalimat, ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusinya. Nah, itulah kalimat-kalimat yang bisa diucapkan untuk bisa menstabilkan emosi si anak tadi, untuk menstabilkan emosinya, karena dia akan terbuka pemikirannya. Oh iya, ternyata bukan aku aja yang berbuat salah. Oh, ternyata bukan aku aja yang punya rasa marah. Jadi dia pun mulai tenang, mulai terbuka perasaannya, mulai reda emosinya. Itulah di tahap menstabilkan identitas. Tahap yang berikutnya adalah kita validasi tindakan yang salah. Karena kan gini, maunya nanti seorang anak mengadu, Bu, si A itu dijambaknya aku. Padahal bukan itu yang sebenarnya. Jadi kita harus tanya dulu langsung si terdakwanya. Itulah yang namanya memvalidasi tindakan yang salah. Yang dimana kalimat yang akan kita ucapkan adalah, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan kesalahan itu. Atau yang berikutnya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih salah, karena
mungkin di sini masih emosi, tapi masih di batahan emosinya. Jadi si guru mengatakan, padahal kamu masih bisa melakukan yang lebih salah ataupun yang lebih buruk. Yang berikutnya adalah mungkin kamu bisa mengucapkan, kamu patut bangga dengan perbuatanmu kan? Karena kan seperti yang pernah terjadi di sekolah kita ini, ada anak yang berantem demi membela temannya. Itulah makanya diucapkan, kamu pasti bangga telah berbuat seperti itu. Bangga sudah membela kawannya, padahal tindakan membelanya salah. Nah, atau kalimat yang bisa kamu ucapkan lagi adalah ketika ingin memvalidasi tindakannya, kamu melakukannya karena mempertahankan rasa harga yang berharga dirimu. Mungkin kamu melakukannya karena ada sesuatu harga diri yang harus kamu jaga. Itu adalah kata-kata yang diucapkan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas tadi. Jadi kalau sudah ada keyakinan kelas, ada baiknya itu tindakan si anak sesuaikan dengan keyakinan. Maka kalimat yang kita ucapkan adalah ketika ingin menanyakan keyakinan si anak adalah yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Biasanya kita mengingatkan memori dia mengenai keyakinan kelas atau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Tempat lainnya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal itu? Yang terakhir, kamu juga bisa mengucapkan, kamu ingin menjadi seperti apa anakku dari perbuatanmu ini. Inilah kalimat-kalimat yang akan kita ucapkan kalau kita ingin menanyakan keyakinan kelas sebagai langkah terakhir dari pelaksanaan segitiga restitusi. Nah, di sini ada saya sertakan video sebagai tambahan pemahaman untuk segitiga restitusi. Mari kita simak bersama ya. Kesel Pak, kesel banget. Bisa kayak cuma fitnah Pak. Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan bersama. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat tadi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menyukai sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil kebijakan
Ya, demikian tadi video tambahan untuk pemahaman restitusi. Dengan berakhirnya video ini, berakhir juga lah pemaparan mengenai budaya positif. Saya harapkan Bapak Ibu bisa memahami materi yang saya papar tadi, dan lebih baiknya lagi jika Bapak Ibu menerapkan di sekolah kita, sehingga yang tadinya itu hanyalah tindakan positif yang 1 atau 2 kali kita lakukan bisa menjadi budaya positif dan bisa mengadakan ataupun memunculkan karakter-karakter positif di anak didik kita, sehingga profil pelajar Pancasila bisa kita munculkan di sekolah kita ini, SMP Negeri Jalur Silau. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Lisna yang telah memaparkan mengenai budaya positif di sekolah ini. Mudah-mudahan budaya positif itu dapat kita lakukan dan kita tingkatkan di sekolah ini demi kemajuan pendidikan di sekolah kita. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah setia sampai saat ini mengikuti pemaparan diseminasi budaya positif. Semoga Tuhan membalaskan segala kebaikan Bapak Ibu. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Beri aplaus kepada Ibu Lisna. Permisi, menteri saya. Iya, nak. Silakan duduk, nak. Bapaknya tahu kenapa saya panggil? Kenapa? Coba cerita sama saya. Saya membeli jajan saat jam pelajaran. Membeli jajan, kenapa, nakku? Karena tadi saya lapar. Waduh, berarti tadi karena lapar, akhirnya kamu jajan di jam pelajaran? Iya, Ya, kira-kira yang kamu melakukan itu suatu kesalahan atau tidak? Kesalahan. Ya, berarti Belvania sudah tahu ya kalau Belvania melakukan kesalahan. Nah, sekarang kita cari solusinya ya, nakku. Iya, kira-kira berdasarkan keyakinan kelas yang kita sepakati, apakah tindakan yang Belvan lakukan sudah pas atau belum? Belum. Berarti Belvania sudah melanggar keyakinan kelas. Iya. Keyakinan kelas mana apa yang Belvania langgar? Disiplin. Iya. Harusnya sebagai seorang pelajar kita berdisiplin ya, disiplin waktu. Di saat belajar seharusnya bagaimana? Iya, belajar dalam kelas. Kalau nanti sudah istirahat baru boleh iya makan ataupun jajan. Nah, maka dari itu apa tindakan tanggung jawab Belvania atas kesalahan Belvania? Saya akan meminta maaf kepada guru dan teman-teman dan akan sarapan sehingga tidak merasa lapar lagi. Iya, nah memang sebaiknya pun kalau kita buat salah harus minta maaf dulu sehingga teman-teman yang lain tidak mencontoh. Lalu tadi kan lapar. Nah, jadi supaya tidak lapar di jam belajar harus sarapan tepat waktu. Oke? Jadi mulai dari sekarang ingat selalu untuk sarapan dan aku. Oke, kalau begitu sekianlah ya. Jangan lupa dilakukan yang tadi sudah Belvania katakan. Dan selalu diingat keyakinan kelasnya. Oke? Iya. Terima kasih anakku.